Saudara, 3 orang tewas tertimpa pohon dan tiang listrik yang roboh akibat hujan lebat berangin kencang di jalur Pantura, Batang, Jawa Tengah. Dalam video amatir yang beredar, sejumlah kendaraan rusak parah akibat tertimpa pohon dan tiang listrik di sepanjang jalur Pantura Alas Roban, Batang, Jawa Tengah. Musibah ini terjadi saat hujan deras disertai angin kencang menerjang wilayah tersebut pada Rabu sore. Akibat kencangnya angin menyebabkan pohon jati dan tiang listrik berukuran besar roboh dan menimpa sejumlah kendaraan yang sedang melintas. 3 orang tewas. Data yang dihimpun BPBD Kabupaten Batang, angin kencang setidaknya telah merobohkan puluhan pohon dan merusak tiang listrik di 10 kecamatan. Sementara itu jalur Pantura Batang juga sempat lumpuh beberapa jam. Pasar Subah, Pak. Data ada 10 kecamatan yang terdampak dari barat sampai ke timur Gringsing, dan yang paling parah memang di wilayah Subah, di Adiluso khususnya itu beberapa pohon jati besar tumbang, kena tiang listrik itu, kemudian paltingnya juga roboh, merobohi beberapa pohon yang di pinggir jalan dan roboh ke tengah jalan, artinya melintang di jalan, dan itu membuat arus lalu lintas lumpuh total. Seorang anak laki-laki berusia 12 tahun diterkam buaya saat bermain bersama teman-temannya. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka. Inilah detik-detik saat korban dievakuasi keluarga dan dilarikan ke rumah sakit PKT untuk mendapat perawatan medis. Saat kejadian, korban dan teman-temannya tengah bermain di kolong rumah. Tiba-tiba, seekor buaya muncul dan langsung menerkam korban. Beruntung seorang warga yang mengetahui kejadian itu berhasil menyelamatkan korban. Kecelakaan beruntun melibatkan 9 kendaraan terjadi di ruas tol Cipularang kilometer 39B Purwakarta, Jawa Barat pada Kamis malam. 3 orang tewas dalam kecelakaan ini. Menurut salah satu korban selamat, kecelakaan bermula saat terjadi perlambatan di jalur arah Jakarta. Namun tiba-tiba truk kontainer dengan kecepatan tinggi menyeruduk sejumlah kendaraan di depannya. Insiden ini menyebabkan 2 orang tewas di lokasi kejadian dan 4 orang mengalami luka. Untuk sementara korban MD2 dan sudah 1 unit truk dan 2 mobil yang merupakan bagian dari rombongan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terlibat tabrakan beruntun. Insiden terjadi pada Kamis siang, terjadi di ruas tol Poros Kapontori, Buton, Sulawesi Tenggara. Insiden bermula saat salah satu kendaraan rombongan Pemprov Sultra keluar jalur, di mana dari arah berlawanan muncul truk tangki BBM. Akibat insiden ini, saudara, 4 orang terluka, di mana 3 diantaranya mengalami luka yang parah. Korban dibawa ke Rumah Sakit Siloam Kota Bau-Bau untuk penanganan medis, sementara insiden ini ditangani Polres Buton. Satu rumah warga di Desa Bantelan, Sumeneb, Jawa Timur rusak akibat ledakan. 2 orang terluka dalam peristiwa ini. Ledakan terjadi di rumah warga di Dusun Pajung, Desa Bantelan, Sumeneb pada Kamis pagi. Akibatnya bagian tembok kamar jebol, atap dan teras runtuh, serta bagian depan bangunan hancur. 2 orang terluka dalam peristiwa ini. Dari hasil olah TKP, diduga ledakan disebabkan bahan mercon. Di tengah memanasnya perang di Timur Tengah, sejumlah travel umroh di Samarinda, Kalimantan Timur masih sesuai jadwal keberangkatan. Keputusan ini diambil karena pihak maskapai dan pihak Arab Saudi belum mengumumkan pembatalan. Salah satu usaha travel umroh di Jalan Merdeka Samarinda ini menjelaskan tidak ada jemaah umroh yang tertahan di Jeddah, Arab Saudi. Bahkan pihaknya menyebut di bulan Ramadan kali ini travel umroh rencananya tetap beroperasi.
Sesuai rencana, keberangkatan 15 jemaah umroh dijadwalkan pada 14 Maret. Meski demikian, pengelola tetap mengikuti arahan pemerintah pusat. Gitu. Tidak ada pengcancelan dari Jakarta ke Madinah atau Jakarta ke Jeddah gitu. Sebaliknya pun gitu. Jadi kalau pesawatnya direct, insya Allah infonya masih bisa beroperasi. Travel umroh lainnya yang berada di Jalan Lambung Mangkurat Samarinda menyebut, rombongan jemaah umroh yang berangkat pada bulan kemarin seluruhnya sudah pulang pada Jumat 27 Februari lalu. Meski tetap melayani umroh, pemilik travel juga tetap menunggu arahan pemerintah pusat dan asosiasi travel umroh. Alhamdulillah Pak ya, Al-Khairatul Travel ini baru kepulangan rombongan kami itu hari Jumat kemarin, tanggal 27 ya. Dan sekarang di sana tidak ada. Tetap melayani umroh Pak? Alhamdulillah tetap, artinya kita tetap juga mengikuti regulasi pemerintah dan kondisi di sana. Tapi kita juga berhubungan dengan asosiasi travel umroh. Rijal Mustafa, Jasmine Japar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Menjelang Lebaran khususnya angkutan laut, PT Pelni Cabang Surabaya menyiapkan layanan maksimal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Informasi selengkapnya akan hadir di Jurnal Nusantara. Tetaplah bersama kami. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Haryo Soekartono meninjau kesiapan angkutan laut Lebaran 2026 di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Sementara itu PT Pelayaran Indonesia atau Pelni juga telah melakukan pengecekan kondisi kapal dan penambahan alat keselamatan. Menjelang angkutan Lebaran yang dimulai tanggal 13 hingga 30 Maret, khususnya angkutan laut, anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono meninjau langsung kesiapan angkutan laut Lebaran 2026 di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dalam kunjungannya, ia menyebut kesiapan pelabuhan menjadi faktor utama dalam mendukung kelancaran angkutan Lebaran. Mulai dari kapasitas dermaga, kapal, hingga daya tampung penumpang dan kendaraan. Namun demikian, ia menekankan pentingnya penguatan aspek keselamatan di luar area pelabuhan dan kapal, khususnya pada jalur pelayaran padat di wilayah timur Indonesia. Sementara itu, KSOP Tanjung Perak Surabaya sudah berkoordinasi dengan operator untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. Pelabuhan sudah menyiapkan namanya ISPS Code, ya, Safety and Security Port, ya, itu sudah dilaksanakan dengan baik. Terus untuk kapal juga begitu, sudah melakukan yang namanya SM Code, International Safety Management Code, ya, yang dimana ini diratifikasi terus ya sesuai dengan IMO, ya, SOLAS, ya, Safety of Life at Sea, dan semuanya mengandung unsur keselamatan internasional yang diadop untuk dalam negeri kita. Jadi ini sudah cukup bagus. PT Pelayaran Indonesia Pelni memprediksi ada 34.000 penumpang mudik melalui Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dari berbagai kota di Indonesia Tengah dan Timur, dan yang terbanyak dari Balikpapan. Ada 13 kapal Pelni akan singgah di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Secara nasional untuk Surabaya sendiri diprediksi sebagai pelabuhan kedatangan terpadat, ya pelabuhan diprediksi sekitar nanti itu yang datang di Surabaya itu secara nasional sekitar 34 ribuan prediksi kita nanti yang datang yang turun di Surabaya. Menyambut angkutan Lebaran tahun 2026 ini, PT Pelni telah melakukan pengecekan kondisi kapal dan penambahan alat keselamatan. PT Pelni telah menyiapkan 25 kapal penumpang dan 1 kapal perintis. Tim Liputan Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Lebih lengkap soal persiapan PT Pelni Surabaya dalam menghadapi gelombang mudik tahun 2026 di Pelabuhan Tanjung Perak akan kita bahas bersama Kepala Cabang Pelni Surabaya, Bapak Roni Abdullah. Selamat pagi, Pak Roni. Selamat pagi. Ya, ini jelang mudik 2026, bagaimana persiapan PT Pelni untuk armada? Seperti apa, Pak?
Oke, untuk kesiapan armada tentunya kita mengecek kesiapan armadanya, melakukan rem cek terhadap kapal ya, kesiapan alat-alat keselamatan ya, kemudian tentunya untuk kesiapan operasional kapal ini tentunya termasuk juga support untuk operasional kapal seperti kesiapan bahan bakar dan kebutuhan kapal lainnya, Mbak. Itu yang kita lakukan untuk persiapan. Oke, ada safety dan security yang tadi disampaikan juga sebelumnya oleh anggota DPR. Bagaimana teknisnya, Pak? Betul. Nah, sebagaimana kita ketahui untuk PLN sendiri, kita mempunyai 3 pilar ya untuk pelayanan angkutan Lebaran tahun 2026 ini, yang dimana yang pertama itu adalah safety first, zero accident, dan service excellent. Nah, 3 pilar inilah yang menjadi basic kita ya, dasar kita untuk persiapan pelayanan angkutan Lebaran tahun 2026 ini, Mbak Gisel. Untuk infrastruktur tambahan ada yang dipersiapkan membedakan dengan Lebaran sebelumnya, Pak? Ada infrastruktur tambahan, artinya prinsipnya kita memberikan kemudahan untuk calon penumpang yang mudik menggunakan kapal laut. Nah, infrastruktur yang kita maksud ini adalah yang pertama adalah yang itu infrastruktur untuk kesiapan IT di pelabuhan ya, untuk proses boarding di DCS ya. Kita mempersiapkan infrastruktur untuk kesiapan IT-nya, kemudian dari sisi peralatannya juga kita pastikan siap semua, karena itu kan semua elektronik semua, Mbak, untuk peralatan yang kita butuhkan. Sehingga kesiapan peralatan inilah yang nantinya akan berdampak kepada kemudahan masyarakat sewaktu menggunakan transportasi laut, khususnya yang naik di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Itu kesiapan-kesiapan yang kita lakukan secara infrastruktur. Untuk tahun ini, Pak, di 2026, bagaimana prediksi jumlah penumpang yang akan melintasi pelabuhan Tanjung Perak? Apakah ada peningkatan yang diprediksi, Pak? Untuk prediksinya kita secara jumlah itu sekitar 34 ribuan ya. Nah, untuk apakah ada peningkatan? Menurut kita ada penurunan, Mbak. Ada penurunan sekitar 1,4% dari tahun lalu. Nah, penurunan ini disebabkan berdasarkan prediksi kita ini ada penurunan disebabkan karena yang pertama dari sisi pengurangan jumlah dispensasi yang ada di tahun 2026, di mana di tahun 2025 itu kita bisa diberikan dispensasi sampai dengan 50% dari total kapasitas. Nah, untuk tahun 2026 ini kita maksimal diberikan dispensasi hanya 30%. Nah, itu prediksi kita, penyebabnya di situ, Mbak, 1%, penurunan 1,4% itu di situ. Untuk mengakomodir 34.000 calon penumpang ini, apakah juga PLN menyiapkan diskon dan bagaimana untuk bisa mendapatkan diskon ini, Pak? Nah, ini menarik nih, Mbak Gisel. Jadi mungkin pada kesempatan ini juga kami menghimbau terkait diskon ini, di mana ada program stimulus ekonomi ya. Nah, program stimulus ekonomi ini PLN memberikan diskon sebanyak 30% dari tarif dasar. Nah, kapan periodenya? Periodenya dari tanggal 11 Maret, pemberangkatan 11 Maret sampai dengan pemberangkatan tanggal 5 April 2026 bagi saya. Ya, untuk pembelian tiketnya melalui online aplikasi? Nah, sekarang ini kita untuk pembelian tiketnya sangat gampang lah ya, artinya kita mempermudah masyarakat untuk mendapatkan melakukan pembelian tiket kapal PT PLN. Nah, yang saat ini yang sangat mudah itu ya menggunakan aplikasi PLN Mobile ya. Nah, ini kan bisa di mana saja. Jadi untuk PLN Mobile ini bisa di-download di Android ya. Kemudian masyarakat siapapun bisa mendownload ya. Nah, di sana bisa melakukan pembelian tiket PLN, termasuk juga program diskon yang 30% ini bisa dilakukan pembelian di PLN Mobile, Pak.
Menarik sekali, ada diskon 30% untuk tanggal keberangkatan tertentu dan juga arus balik. Tentunya ini bisa dimanfaatkan calon penumpang yang ingin juga menggunakan atau melintas di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Terima kasih Bapak Roni Abdullah telah bergabung di Jurnal Nusantara. Sehat selalu Bapak. Makasih Pak Gisel, sama-sama. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi angkringan dengan sensasi unik berupa kafe apung di atas Danau Mutiara, Banda Aceh memberikan pengalaman berbeda saat berbuka puasa. Menghadirkan suasana pedesaan yang asri, alami, dan tenang saat berbuka puasa jadi konsep populer saat ini. Seperti yang ditawarkan angkringan Danau Mutiara di Desa Luang Bata, Banda Aceh, di mana angkringan dengan sensasi unik berupa kafe apung di atas danau ini memberikan pengalaman berbeda saat berbuka puasa. Nah saudara, jika biasanya warga berbuka puasa di rumah atau di kafe pada umumnya, berbeda dengan tempat yang satu ini menghadirkan suasana berbuka puasa di angkringan yang berada di atas rakit yang terletak di danau dikelilingi dengan taman bunga. Penasaran seperti apa sensasinya? Mari ikuti saya. Angkringan Danau Mutiara ini baru dibuka saat Ramadan tahun ini. Mengusung konsep suasana pedesaan di tengah kota yang menawarkan sensasi berbuka puasa di tengah danau dengan taman bunga yang indah. Pengunjung bisa berbuka puasa di atas rakit yang berjalan mengitari danau atau duduk di atas pondok atau di tepian danau. Pemilik angkringan ini bilang sebelumnya kawasan danau ini terbengkalai hingga punya ide untuk membuat angkringan dengan konsep terapung agar lingkungan danau tetap bersih dan terjaga. Hingga akhirnya menjadi usaha kuliner yang nyaman, asri, sejuk, dan alami yang berbeda dengan konsep angkringan lain pada umumnya di Banda Aceh. Kita menghadirkan suasana masyarakat atau pengunjung bisa naik rakit, buka puasa di atas rakitnya berlayar, kemudian juga bisa di jambo dan di pinggiran danau yang dikelilingi oleh bunga. Suasana ini mungkin begitu jarang kita nampak di ibu kota, tapi kita bisa menghadirkan di pusat ibu kota. Jadi suasana buka puasa berbeda di atas rakit sembari berlayar. Gitu, Pak. Bagi pengunjung, berbuka puasa di atas rakit maupun di tepian danau menawarkan sensasi unik dan pengalaman yang berbeda dari angkringan biasanya. Suasana dan pemandangan air yang menenangkan juga sangat cocok untuk melepas penat setelah beraktivitas seharian. Di sini sudah jelas suasananya berbeda ya, kita tidak melihat hiruk pikuk perjalanan. Biasa kan kalau menjelang berbuka di angkringan pada biasanya kan di pinggir jalan, tapi ini di tengah-tengah apa ya kita bilangnya, danau atau muara atau apa ya ini. Nah jadi mungkin ini adalah konsep yang baru dan juga bisa jadi experience baru untuk teman-teman yang mau berbuka puasa. Meskipun baru dibuka di awal Ramadan tahun ini, namun angkringan Danau Mutiara ini sudah mulai dikenal masyarakat, terutama yang ingin menikmati momen santai dan menghadirkan momen berbuka puasa yang berbeda dari biasanya. Nah saudara, konsep rakit ini bisa berbuka puasa di tengah danau ataupun di tepian begitu, tergantung dengan keinginan konsumen. Nah konsep sederhana namun unik ini, tempat ini menjadi salah satu destinasi favorit warga di kota Banda Aceh untuk menunggu berbuka puasa baik bersama keluarga maupun sahabat. Rizka Devi, Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh. Saudara, 30 menit sudah kami menemani awal hari Anda. Jurnal Nusantara kami akhiri. Terima kasih dan sampai jumpa besok. Saya Glenis Oktania, tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.
lu kompor gas.